Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 258. Semua orang sekarang mengerti bahwa ini adalah tulang simbol primordial Kunpeng, dan itu tergeletak di sana. Itu berisi kemampuan ilahi terkuatnya, yang merupakan salah satu dari 10 teknik berharga kuno yang hebat. Untuk apa mereka bertahan begitu banyak dan datang sejauh ini? Semua orang ada di sini untuk teknik berharga ini. Namun saat ini, itu tepat di depan mata mereka, jadi bagaimana mungkin hati mereka tidak tergerak? Tulang simbol primordial lebih penting dari apapun, karena mengandung segalanya. Setiap bagian terakhir dari metode rahasia Kunpeng harus dicatat di dalamnya, dan misteri mendalamnya yang tak tertandingi disimpan di dalamnya. Simbol mengalir dan cahaya merah berkedip. Sepertinya sungai bintang bergerak naik dan turun. Itu hanya tulang, tetapi tampaknya mengandung kehendak alam semesta. Kekuatannya melonjak di atas 9 langit, dengan dao besar yang tertanam di dalamnya. Hong! Kunpeng melebarkan sayapnya, dan gambar bentuk aslinya muncul kembali. Itu sama dengan apa yang terjadi belum lama ini, segera memenuhi tempat ini. Itu membubung di atas mereka semua, dan tubuhnya yang besar tampaknya mampu melintasi langit. Penglihatan itu memang disebabkan oleh tulang ini. Itu mewakili niat bertarung yang tiada habisnya, serta keinginan Kunpeng yang tiada bandingnya. Bahkan jika itu jatuh, itu masih belum sepenuhnya padam. Banyak orang merasa lemah dan jatuh ke tanah, gagal melawan. Bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa menahan tekanan. Mereka mulai terhuyung-huyung dan hampir berlutut. Kemudian, Peng ini berubah menjadi ikan hitam besar yang bergelombang naik turun seperti benua. Hanya ketika kembali ke kekacauan utama, semuanya lenyap. Itu berubah kembali menjadi tulang, menjadi benar-benar sunyi. Itu sedang menunjukkan misteri mendalamnya yang tak tertandingi sekarang. Sayangnya, kami tidak memiliki tulang di tangan kami, jadi kami tidak dapat mempelajari dan memahaminya. Jika kami melakukannya, ini pasti akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk memahami Dao. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Itu rusak. Itu tidak sepenuhnya utuh. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang berteriak. Ada retakan yang menembus tulang itu. Meski masih utuh, jelas bisa dipisahkan. Ini, untungnya, tidak ada kekurangan apapun. Simbol di dalam seharusnya tidak terpengaruh. Setelah diperoleh, misteri mendalam di dalamnya masih bisa dipelajari. Kerumunan menghela nafas lega setelah menontonnya lebih dekat. Meski tulangnya retak, tidak ada yang hilang. Tulang itu masih bisa dipelajari setelah disatukan. Ini agak aneh. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan di jalan Kunpeng, dan menggunakan metode makhluk tertinggi untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Ketika dia melihat sarang Kunpeng dari jauh di masa lalu, dia melihat beberapa simbol. Saat ini, dia sepertinya telah mendapatkan beberapa wawasan. Seorang master sekte dengan lembut berteriak, memerintahkan para murid dari sektenya untuk bergegas maju bersama. Setelah memeriksa beberapa kali, mereka masih tidak menemukan simbol yang menghentikan mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka dapat mendekat sekarang. Kerumunan mulai bersukacita pada saat ini. Mereka semua maju ke depan, dan pikiran mereka dibanjiri dengan pikiran serakah. Perbendaharaan ilahi kuno ini kemungkinan besar dibuka sebagai hadiah untuk generasi selanjutnya. Jika tidak, Kunpeng pasti tidak akan memutuskan untuk meninggalkan apapun dan menghancurkan segalanya. Tulang simbol primordial adalah bagian yang paling penting. Setelah mendapatkannya, kemungkinan itu akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan segalanya, bahkan kemampuan untuk mendapatkan keabadian
dan senjata mengerikan lainnya. Ini sangat mungkin. Begitu pikiran ini muncul, semua orang segera merasakan darah mereka mendidih saat mereka berlari ke depan. Kelompok besar ahli bergegas maju, dan bahkan ahli tertinggi pun pindah. Mereka tidak lagi harus menahan diri, karena sekaranglah saatnya untuk bertindak. Salah satu yang tetap tak terkalahkan dan menang adalah orang yang akan mendapatkan teknik yang berharga. Membunuh! Shi Hao terpaksa bertarung. Awalnya, dia masih ingin tetap di belakang karena dia tidak berpikir semua orang akan tiba-tiba bergerak. Cahaya dari semua jenis simbol beterbangan menenggelamkan tempat ini. Mereka yang tidak melawan hanyalah target berjalan. Ada banyak pembudidaya nakal yang menyapu tempat ini, memusuhi semua orang kecuali diri mereka sendiri. Orang pertama yang terkena tinju Shi Hao segera terbang mundur dan meledak di udara. Orang itu bahkan tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya sebelum dia mati dengan menyedihkan, membuatnya sangat menyesal. Shi Hao memaksa membuka jalan dan langsung bergegas menuju pusat tempat ini, dengan cepat mendekati platform batu itu. Tulang berharga mulai terlihat, dan hampir tidak dapat dijangkau. Dia menciptakan sebuah tangan yang terbentuk dari cahaya dan meraih ke arah tulang simbol primordial itu. Namun, tepat ketika dia akan mendapatkannya, penghalang cahaya melonjak, mendorong tangannya ke belakang. Yi! Dia terkejut. Perlawanan datang dari tulang yang berharga itu sendiri. Itu tidak memungkinkan orang untuk mendekat, namun juga tidak melawan dengan keras. Meskipun agak disayangkan, itu masih pertanda baik. Tempat ini sendiri tidak terlalu berbahaya. Tulang itu masih dapat diperoleh, dan hanya masalah waktu pada saat ini. Ketika semua orang melihat ini, semua orang langsung terkejut. Pemuda ini terlalu tangguh. Dia menerobos kerumunan seperti pisau panas menembus mentega saat dia membunuh jalan masuk. Mereka semua mencoba menghentikannya. Hong! Seorang ahli tertinggi menyerang. Masih ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya saat dia melepaskan teknik yang berharga. Seorang Bei'an meraung dan menyerang sambil dikelilingi cahaya keemasan. Kedua tangan Shi Hao bergerak. Matahari muncul, dan dengan dorongan kuat dan suara gemuruh yang keras, pancaran listrik menerangi tempat ini dengan cemerlang. Area ini segera meledak saat petir menyambar keluar. Bei'an segera hancur, dan pada saat yang sama, banyak tubuh orang hangus hitam karena listrik saat mereka jatuh. Para ahli tertinggi itu bahkan mulai buru-buru menyingkir. Perkelahian sengit juga terjadi di area lain. Ada orang lain yang dengan cepat mendekati wilayah tengah. Minggir, atau kalian semua bisa mati. Keturunan Dewa Laut Mo Xiang meledakkan jalan dan menyerbu ke depan seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Dengan suara pewu, darah memercik keluar. Beberapa leluhur sekte klan Putri Duyung diretas, kehilangan nyawa mereka di sini. Mo Xiang, kamu sudah keterlaluan. Sesosok cantik muncul, milik Putri Duyung wanita. Bagian bawah tubuhnya adalah ikan perak, dan bagian atasnya adalah manusia. Kulitnya putih bersih, dan dadanya tertutup kerang. Rambutnya yang indah berkibar di belakangnya, dan dua garis pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Dia memegang tongkat panjang C1 di tangannya, dan tertanam di dalam tongkat itu adalah permata ilahi yang brilian. Dengan gelombang, pancaran cemerlang yang menyilaukan dilepaskan, menyebabkan simbol melonjak seperti gelombang laut. Keturunan Dewa Laut Mo Xiang berdiri di sana tanpa rasa takut di depan serangan ini. Namun, ada banyak pelayan yang bertarung di belakangnya yang ekspresinya berubah, menangis dengan keras saat mereka mencoba melarikan diri. Halberd emas di tangan Mo Xiang tersapu, dan seberkas kilat emas membelah penghalang cahaya yang terbuat dari simbol. Dia tampak sangat gagah berani saat dia membunuh jalannya ke depan. Membunuh! Jenius wanita Mermaid Clan segera mengungkapkan kemarahan di wajahnya yang berkilau.
Rambutnya yang indah berserakan saat tongkat di tangannya meledak dengan cahaya yang luar biasa. Dengan sapuan sengit, puluhan ribu petir turun ke tempat ini. Di belakang keturunan Dewa Laut Mo Xiang, seorang pelayan perang berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan banyak orang lain di sekitarnya ambruk di dalam air, sekarat dengan kematian yang kejam. Kamu berani menyakiti anak buahku? Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mo Xiang berteriak keras dengan sikap yang tak terbendung. Tombak itu menyapu langit, dan tidak ada yang bisa menghalanginya saat menembus penghalang cahaya dan membunuh jalannya ke depan. Pertarungan hebat pun terjadi, tetapi Putri Duyung Muda bukanlah lawannya. Rambutnya berserakan. Dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Namun, ini masih agak mengejutkan. Lagi pula, selama 2 tahun terakhir, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Mo Xiang. Dia menyapu seluruh wilayah laut ini, dan bahkan para ahli tertinggi pun tidak ingin konflik muncul di antara mereka. Jelas betapa menakutkannya dia. Di sisi lain, makhluk berdarah murni dari Archaic Divine Mountains bergabung. Mereka merobek semua orang seperti rumput busuk, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi saat mereka menyerang tulang yang berharga. Membunuh! Para master dari berbagai sekte juga menunjukkan diri mereka. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Mereka bergegas ke depan dan mengulurkan tangan mereka ke arah potongan tulang yang berharga. Pada saat itu, lampu ilahi menyala. Pemuda klan Flaming Fist, Han Tian, juga muncul dengan lampu penerangan ilahi di tangan. Dengan pukulan ringan, hamparan besar api yang mengamuk keluar dari sumbu lampu. Kembali! Master Sekte merasakan gelombang kengerian dan segera menghindari lautan api. Itu adalah artefak magis kuno, juga lampu yang agak jahat. Menurut legenda, lampu itu dipicu oleh darah dewa. Membuka! Seorang ahli tertinggi membuat langkahnya. Dengan harta karun kuno di tangan, dia melepaskan kabut air yang menelan api itu. Namun, begitu nyala api bersentuhan dengan air, ia mulai berkembang dengan lebih kuat. Suara cila terdengar, dan kabut berair segera menguap. Dengan suara hong, setengah dari lengan sesepuh dibakar, hampir membuat tubuhnya menderita juga. Sebuah huru-hara terjadi di sini. Semua orang bertarung dengan semua orang. Begitu seseorang mendekati tulang berharga itu, dia akan menerima serangan dari belakang dan harus mundur. Pertempuran kacau pecah, dan semua orang terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Begitu seseorang mendekati tulang yang berharga, mereka akan segera menderita serangan dari orang-orang di belakang mereka dan dipaksa untuk mundur. Datanglah padaku. Bocah iblis itu sangat biadab, meledakkan semua orang di sekitarnya dan membersihkan area ini. Dia mengeluarkan kantong langit dan bumi untuk mencoba dan mengumpulkan seluruh platform batu. Langit bergetar, dan platform batu juga mulai bergetar. Namun, tulang Kunpeng juga bersinar, menjadi lebih cemerlang. Itu membentuk penghalang cahaya yang mengelilingi tempat ini, tidak membiarkan platform dibawa pergi. Dia tidak punya pilihan selain mendorong maju dengan semua yang dia miliki. Bocah iblis itu benar-benar menakutkan ketika dia bertarung dengan semua yang dia miliki. Makhluk biasa tidak memiliki kesempatan melawannya, dan bahkan para ahli tertinggi pun akan merasa khawatir saat menghadapinya. Tiba-tiba, sebuah tombak besar menebas dari samping. Mo Xiang bergerak, dan dengan suara honglong, cahaya keemasan melonjak seperti ombak besar. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang cocok untuknya. Setelah melakukan kontak dengan cahaya ini, mereka pasti akan meledak berkeping-keping. Minggir! Shi Hao berteriak dan menyerang tombak dengan pedangnya yang patah. Dampaknya menciptakan cahaya yang indah, mengirim semua orang di dekatnya ke langit. Kamu harus tetap di sana. Menanggapi Mo Xiang dengan suara dingin.
Dia mencoba menjatuhkan Shi Hao dari altar. Hong! Di sisi lain, Divine Lamp of Illuminating menunjukkan kekuatannya, mengelilingi keduanya. Api ilahi menyala dengan ganas, memaksa mereka untuk bertindak defensif. Tempat itu benar-benar kacau. Shi Hao telah bertukar pukulan dengan banyak lawan, dan bahkan bergegas mendekati platform batu beberapa kali. Namun, dia terganggu setiap kali, mencegahnya mendapatkan tulang yang berharga. Selama usahanya yang paling sukses, tubuhnya menjadi sangat dekat. Ketika dia mengulurkan semua yang dia miliki, dia sepertinya telah melewati penghalang cahaya dan menyentuh tulang simbol. Pada akhirnya, dia diledakkan oleh beberapa ahli tertinggi. Bocah iblis itu benar-benar marah, memasuki keadaan mengamuk. Dia memanggil 10 lorong surgawi untuk memberi makan dagingnya lorong surgawi. Tangan kirinya menebas dengan pedang patah sementara tangan kanannya berubah menjadi kilatan petir, mengeluarkan teknik berharga Xuan Ni. Di belakangnya, Kun Peng melebarkan sayapnya dan bergegas keluar. Hong! Ini adalah pertempuran yang sangat sengit dan intens. Seorang ahli tertinggi memuntahkan darah setelah dipukul terbang oleh Shi Hao. Tubuh spiritualnya tampaknya hampir hancur. Bocah bulu biru, ke sini sekarang. Dia memukul kiri dan kanan saat dia bergegas ke depan, mengalahkan ahli tertinggi sampai dia memuntahkan darah. Dia kemudian bergegas menuju Mo Xiang untuk menyingkirkannya. Keduanya bertabrakan dengan keras. Shi Hao menjadi gila. Kepalanya yang berambut hitam tebal tampak berdiri tegak saat pedang yang patah itu terus-menerus menebas. Setiap tebasan menghantam tombak emas, mengirimkan percikan api ke segala arah. Mo Xiang meraung saat dia melawan dengan ganas. Keduanya sepertinya sudah mengamuk. Keturunan Dewa Laut Mo Xiang mulai merasa sedikit terintimidasi, karena orang ini sangat kuat hingga tingkat yang konyol. Bahkan lengannya mulai mati rasa. Tekan dia! Beberapa tetua menyerang sekaligus dan bergegas maju untuk menekan Shi Hao bersama. Mereka merasa bahwa orang ini sangat berbahaya setelah dia menjadi gila, karena kekuatan yang dia lepaskan terlalu kuat. Pada akhirnya, banyak orang bergabung karena saling pengertian. Bocah iblis itu terlalu tangguh, memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Mereka ingin secara kooperatif melenyapkannya sebelum memperebutkan harta karun itu. Kamu juga harus ke sini. Shi Hao yang hiruk-pikuk memiliki sikap yang benar-benar tak terkalahkan. Pemuda Flaming Fish Hantian bahkan menjadi salah satu targetnya. Bunuh dia? Para ahli tertinggi tertawa dingin. Nenek moyang tua mulai berteriak keras, tampaknya menjadi lebih bergejolak. Dengan begitu banyak dari mereka yang bertindak bersama, bagaimana mungkin mereka tidak menyingkirkannya? Ada banyak makhluk di kejauhan yang masih tidak bergerak. Mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk mendapatkan tulang simbol Kunpeng, jadi mereka tidak ingin mati sia-sia. Sebaliknya, mereka menonton dari jarak yang cukup aman. Kerumunan tersentak setelah melihat adegan ini. Pemuda itu terlalu kuat. Dia bertarung melawan semua orang sendirian. Ini benar-benar di luar menakutkan. Shi Hao berkelok-kelok saat dia bertarung, keberaniannya tak terbendung. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya bersinar. Pusaran emas muncul di permukaan tubuhnya, menggambar esensi spiritual dan simbol dari segala arah. Ini adalah keajaiban memiliki tubuh yang sepenuhnya spiritual. Dia bisa menerima esensi spiritual orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Bersama dengan teknik riak spiral emasnya, simbol dan energi esensi itu diserap dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Mo Xiang dan Hantian sama-sama mengeluarkan teriakan keras. Kedua tubuh mereka sama-sama spiritual, jadi mereka tahu apa yang coba dilakukan oleh bocah iblis itu. Hong! Dipicu oleh kekuatan yang dikumpulkan dari semua orang,
Shi Hao tiba-tiba melompat ke arah platform batu yang terletak di tengah. Dia mengulurkan tangannya ke arah simbol tulang. 1/3 meter. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.